Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Oleh berkat Tuhan, kemurahan Tuhan saja memungkinkan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya manusia hidup itu bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu mendengar firman, belajar firman, itu harus menjadi prioritas yang utama dalam hidup kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah. Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-20, demikian firman-Nya. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Demikian firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita menjadikan hukum Tuhan itu menang. Sudah menjadi suatu tanggung jawab kita sebagai umat, sebagai orang yang percaya, sebagai pengikut-pengikut Yesus, supaya kita menjadikan hukum Tuhan itu menang. Kita menjadikan hukum Tuhan itu sebagai panglima dalam seluruh gerak-gerik kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Menjadikan hukum Tuhan itu menang sama artinya dengan mari kita menjalani hidup dengan berpedoman pada hukum-hukum Tuhan itu. Menjadikan hukum Tuhan itu menang itu berarti bahwa hendaknya hukum-hukum Tuhan itu menjadi panglima dalam perjalanan hidup kita. Hendaknya hukum-hukum Tuhan itu menjadi sandaran, patokan dalam kita menjalani kehidupan ini. Hal ini jelas sekali dikatakan menunjuk kepada Yesus dari nubuat Nabi Yesaya. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Sampai ia menjadikan hukum itu menang. Saya percaya konteks hukum dalam nats ini lebih menunjuk kepada hukum-hukum Tuhan. Karena itu menjadikan hukum Tuhan itu menang, itu merupakan suatu kewajiban kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana menjadikan hukum Tuhan itu menang? Bagaimana menjadikan hukum Tuhan itu sebagai panglima, sebagai kompas, sebagai pemimpin dalam perjalanan hidup kita sebagai umat Tuhan? Yang pertama dalam ayat 18, lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Disinilah kita melihat hal yang pertama supaya kita menjadikan hukum Tuhan itu menang. Maka kita harus menyuarakan hukum Tuhan itu. Memaklumkan hukum-hukum Tuhan itu kepada siapa saja, melalui apa saja, dalam bentuk apapun juga. Itu sudah menjadi tugas dan kewajiban kita untuk menyuarakannya, untuk menyampaikannya, untuk memberitakannya. Karena kalau kita tidak memberitakannya, bagaimana umat memahaminya? Kalau tidak memahaminya, bagaimana menjadikan hukum Tuhan itu menang? Jadi hal yang pertama, mari kita belajar untuk terus menyuarakan hukum-hukum Tuhan ini dalam kehidupan kita sebagai umat, baik itu melalui perkataan kita, tapi juga tindak tanduk kita yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, supaya kita menjadikan hukum Tuhan itu menang, ayat 20, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Hal yang kedua, supaya kita menjadikan hukum Tuhan itu menang, maka kita harus membangkitkan semangat orang.
Kita memberikan kata-kata motivasi, penghiburan, penguatan kepada umat yang ibarat bulu yang patah terkulai, ibarat sumbu yang pudar nyalanya. Itulah kita hadir sebagai umat untuk memberikan kekuatan iman kepada mereka, untuk membangkitkan semangat mereka, untuk membuat mereka bisa tetap kuat, teguh kembali. Karena dengan kita membangkitkan semangat mereka, itu akan menjadi daya tarik bagi mereka untuk menjadikan hukum Tuhan itu menang. Jadi hal yang kedua, kita belajar memberikan kata-kata motivasi, kata-kata semangat melalui pemberitaan firman. Kita menginspirasi umat supaya umat semakin kokoh, kuat, teguh dalam iman mereka. Karena ketika iman mereka dikuatkan, di situ akan membuat mereka, memotivasi mereka untuk menjadikan hukum Tuhan itu menang. Yang ketiga dalam ayat 21, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Hal yang ketiga menjadikan hukum Tuhan itu menang, kita harus berharap kepada Tuhan. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita, kita tidak bisa dengan kemampuan kita, kita tidak bisa dengan kepintaran kita, kehebatan kita. Walaupun hal-hal itu dibutuhkan, tapi kita berharap kepada Tuhan. Artinya bahwa kita harus meminta pertolongan Tuhan. Kita meminta campur tangan Tuhan untuk kita bisa menjadikan hukum Tuhan itu menang dalam kehidupan kita sebagai umat, tapi juga dalam kehidupan orang-orang yang lain. Jadi kita terus berharap kepada Tuhan. Karena saya percaya hanya dengan berharap kepada Tuhanlah, hanya dengan berharap pertolongan Tuhanlah, sehingga kita bisa menjadikan hukum Tuhan itu menang. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang mengajar dan menasihati kami menjadikan hukum Tuhan itu menang. Tolong kami supaya kami menjadikan hukum Tuhan itu sebagai panglima dalam perjalanan kehidupan kami. Karena itu ajar kami supaya kami mau terus-menerus menyuarakan hukum Tuhan. Ajar kami untuk kami terus memberitakan firman untuk membangkitkan semangat orang yang sedang kecewa, putus asa, frustasi dalam menjalani hidup. Dan tolonglah kami supaya kami hanya berharap kepada Tuhan saja. Roh-Mu yang kudus dalamkan dan meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkanlah kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.